Ya, gimana kabarnya Ustadz dan Ustadzah semuanya? Semoga antum selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, rezekinya dilancarkan, urusannya semuanya dilancarkan, imtihannya termin 1, termin 2, dan tingkat-tingkat seterusnya diberikan taufik dan hidayah. Ya. Insya Allah mumtaz. Oke, langsung aja ya. Kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin. Seperti biasa ya, kita mengkaji mukoror kita ini nuzum Islamiyah dengan santai. Cuman kita perlu konsentrasi. Ya, jadi kalau misalkan antum mau belajar sambil ngemil, sambil nyediain to'am atau cemilan-cemilan itu ya masih tum. Soalnya itu memang adatnya kita di sana ya, mahasiswa di Mesir, kalau kita lagi mabar gitu, muzakarah bareng, itu datang satu persatu membawa bingkisan to'am kita sendiri, terus ya dimakan bareng-bareng gitu sambil belajar gitu ya. Oke. Mari kita sama-sama memulai pembelajaran kita hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Kemarin kita sudah sampai mana ya? Kok Ana lupa ya? Oh, sini ya. Oke. Nah, di sini pembahasannya kita akan membahas tentang nuzum atau peraturan-peraturan Islam. Bagaimana Islam itu menghormati uang, menjaga stabilitas uang. Apa? Itu spoiler dikitnya ya, biar kita bisa menggambarkan. Langsung saja. Kama huwa sya'nul islami daiman ma'an naza'at al-fitriyah lil insan. Seperti mana biasanya Islam itu selalu bersama, daiman ma'a, selalu bersama an-naza'at al-fitriyah lil insan. Naza'at itu kecondongan, al-fitriyah itu fitrah, lil insan. Maksudnya di sini apa? Hasrat untuk menginginkan sesuatu. Ya, misalkan antum pengen makan jajan apa, pengen minum kesukaan antum, misalkan matcha atau cafe latte gitu ya. Haitsu yubihu isba'aha. Islam itu membolehkan kita menurutinya. Gitu ya. Wa yulabbi matalibaha. Dan menuruti juga yulabbi ya, labbaik. Labbaik itu kita merespon. Matalibaha, kemauan. Dimnal hudud al-ma'qula, akan tetapi sesuai atau masih dalam lingkup al-hudud. Hudud itu jamak dari haddun atau batasan. Afwan Ustadz, Afwan. Halaman berapa ya berarti Ustadz? Teman-teman ada yang tanya. Oh, halaman 29. Halaman 29 teman-teman. Oh, maaf Mas. Berarti ada yang ikut baru atau gimana? Iya, saat ada yang ikut baru, ketinggalan 2 pertemuan. Soalnya masih DL kemarin. Oh, iya. Oh, berarti sekarang udah selesai ya DL antum, udah muntahun? Udah selesai semua. Oh, insyaallah mubarak. Nah, itu ya. Tak ulangin dikit. Jadi Islam itu membolehkan kita mengikuti kemauan kita, kecondongan diri kita tentang sesuatu, entah itu makanan, minuman, pakaian, atau apa ya, liburan ya, kita healing gitu. Nah, itu kita dibolehkan sama Islam. Yubihu isba'aha. Kita dibolehkan untuk menuruti wa yulabbi matalibaha dimnal hudud al-ma'qula. Hudud itu batasan al-ma'qula yang masuk akal. Kali kita makan
mukbang gitu ya, habis itu nggak habis gitu, pengen ikut-ikutin Tan Boy Kun misalkan, atau kita belanja di Shopee banyak diskon, terus dalam diri kita ini, wah eman-eman ini kalau nggak dibeli lagi diskon soalnya, tapi kita nggak butuh gitu. Nah, itu termasuk dalam al-hudud ghairu ma'qula, nggak masuk akal, batasan yang tidak masuk akal. Ma'at tahdhib wa tarsyid. Tahdhib itu etika, tarsyid itu arahan. Kita seperti tarsyid itu seperti peraturan itu ya. Nah, ini poin pertama di sini. Poin kedua di sini. Nah, karena itu faqad abaha al-milkiyah al-fardiyah. Karena itu Islam membolehkan al-milkiyah dari kata malikun, malaka yamliku, memiliki, al-fardiyah. Fardiyah itu individu atau personal. Jadi maksudnya di sini adalah kebutuhan pribadi. Wa syara'a fi dzatil waqti minan nuzum wat tadabir. Karena Islam membolehkan kita memiliki kebutuhan pribadi, maka Islam merumuskan sebuah nuzum, ya, rumusan-rumusan peraturan wat tadabir atau undang-undang hampir sama. Ma yatadaraku al-athar ad-dara. Yatadaraku itu mencegah, al-athar ad-dara efek, asar itu efek atau bekas ad-dara yang bahaya. Itu adanya peraturan-peraturan Islam, nuzum Islamiyah untuk mencegah kita dari efek-efek yang berbahaya. Allati qad tanjimu antuyani hadhihin naz'ah. Yang berakibat tanjama antugyan, sewenang-wenang. Ya, sakarpe misalkan. Antuyani hadhihin naz'ah. Naz'ah itu tadi apa? Tondongan. Min fuqdani tawazun lil ijtima'. Tawazun itu keseimbangan. Al-ijtima', ijtima' itu masyarakat atau masyarakat sosial. Jadi kita seakan-akan ini belajar hukum Islam iya, belajar sosiologi iya, belajar ekonomi iya. Nah, makanya nih, nuzum nih sebenarnya walaupun diremehkan tapi ruang lingkupnya sangat lebar ya, teman-teman. Oke. Kita sampai sini. Poin ketiga. Wa minan nuzum allati wada'aha li ajli dzalika, dan di antara peraturan-peraturan, nuzum itu peraturan, allati wada'aha yang ditetapkan, wada'a yada'u. Nah, itu bukan menaruh tapi menetapkan. Ditetapkan oleh siapa? Oleh Islam. Li ajli dzalika, untuk membentengi kita atau melindungi kita dari apa? Al-asar ad-doro. Jadi di sini kembali ke al-asar ad-doro. Apa yang dirumuskan oleh Islam? Nuzumaz zakah, peraturan-peraturan menginfakkan zakat. Ada juga peraturan al-irs. Irsu itu miras atau warisan. Al-diman itu asuransi atau keamanan. Ya, Islam itu memperhatikan keamanan kita ya. Kita sebelumnya sudah membahas tentang al-muhafazatu 'alan nafs. Nah, itu ya. Al-diman al-ijtimai, ya, keamanan masyarakat. Wa min sama, karena itu, bukan summa ya, wa min sama. Ada sama, ada summa. Kalau sama itu artinya hunaka. I'tabarul Islamu al-mala, karena itu Islam menjadikan uang itu sebagai apa? Daruratan min daruriyatil haya al-insaniyah.
uang atau harta itu sebagai kebutuhan. Nah, darurat di sini kita artikan kebutuhannya. Dari kemarin kita artikan darurat sebagai kebutuhan. Daruratan min daruriyatil hayat. Salah satu dari kebutuhan hidup manusia. Itu ya. Jadi Islam itu menganggap uang sebagai hal yang penting. Gitu ya. Makanya Islam nyuruh kita kerja, nyuruh kita berpenghasilan. Nah, karena uang itu adalah untuk kita bisa bertahan hidup. Dari zamannya Rasul ya, kita Islam sudah menjadikan uang sebagai kebutuhan hidup kita. Wasyara'a minat tasyri'at wa taujihat. Kemudian Islam juga merumuskan syariat-syariat, rumusan syariat wa taujihat, arahan-arahan atau irsyad, pengarahan ma yasja'u ala iktisabihi wa tahsilihi, yang mendorong kita manusia ala iktisabihi, mencari uang. Di sini masuk ke almal, mencari harta, wa tahsil, untuk menghasilkan uang, mencari dan menghasilkan. Ya. Jadi jangan dikira kita kalau misalkan berbisnis atau kita bekerja untuk mendapatkan uang, itu seakan-akan kita dipandang mencari dunia. Tidak. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan hidupmu yang ada di dunia. Itu kata Al-Quran. Ya, karena memang di Islam kita disuruh untuk berdiri sendiri tanpa membutuhkan pertolongan orang lain. Nah, itu kita disuruh untuk bekerja. Nah, apa saja tasyri'at-tasyri'atnya ini? Tasyri'at atau jihadnya. Oke, mulai dari sini. Asal Islam ala kasbil amwal bi'tibariha qiwamul haya al-insaniyah. Asa yakhussu itu mendorong. Ala iktisa ala kasbil amwal. Kasbun itu sama seperti iktasaba, mencari atau memperoleh. Amwal di sini kita jangan artikan hanya uang, tapi harta. Bi'tibariha, karena uang itu apa? Dianggap sebagai iktibar ya, dianggap sebagai qiwamul haya, basis atau pokok dari kehidupan manusia. Wa'tabaro al-Islam, kemudian Islam juga menganggap as-sa'ya, sa'ya itu usaha, likasbil mal al-halal, untuk memperoleh uang yang halal. Bekerja itu dijadikan apa dalam Islam? Dorban min durubil ibadah. Bekerja itu menurut Islam adalah ibadah. Nah, bukan mengejar dunia ya, tapi ibadah. Wa tariqan litaqarrubi ila Allah. Dan salah satu jalan untuk mendekat kepada Allah. Ya. Karena kok bisa Ustaz bekerja itu bisa dikatakan ibadah? Ya, contoh kecilnya kita beribadah, misalkan yang konteksnya kita sudah berkeluarga, punya anak istri, kita bekerja untuk menghidupkan keluarga. Nah, itu kan pahala ya. Atau kita bekerja, kita sebagai anak untuk menghidupkan orang tua kita. Nah, itu pahala dong. Nah, kecuali kita bekerja nyari uang untuk main judi, judol gitu ya. Nah, itu ya haram. Tujuannya aja sudah haram. Wa tariqan litaqarrub ila Allah. Jalan untuk mendekat kepada Allah. Bekerja itu adalah jalan untuk mendekat kepada Allah. Ya, kalau kita punya uang banyak, kita bisa beribadah dengan tenang. Ya,
Misalkan uang kita sudah, penghasilan kita sebulan bisa berjuta-juta, misalkan berpuluhan-puluhan juta, kita bisa beribadah umroh gitu. Ya. Kita bisa menuntut ilmu ke Al-Azhar. Ya. Gitu. Nah, contoh. Poin kedua, poin satu paham ya. Rafa'a manzilatal amali wa a'la min qadril amil. Islam itu mengangkat derajat kerja. Orang yang bekerja itu, pekerjaan itu, ya ini pekerjaannya, pekerjaan itu menurut Islam adalah punya strata atau tingkatan yang tinggi. Wa a'la, a'la itu sama juga dengan rofa'a. Ini fi'il ya, fi'il. Menaikkan min qadril amil, menaikkan derajatnya orang yang bekerja. Itu. Paham ya? Poin kedua. Poin ketiga, abahal Islam al-muamalat al-adilah. Oke. Islam membolehkan kita berjualan, membolehkan kita berbisnis, bekerja, asalkan apa? Harus adil, harus jujur. Muamalat itu, tahu muamalat ya? Bersosial atau interaksi atau jual beli. Al-adilah, asalkan jual belinya harus adil. Allati la zulma fiha, yang mana jual belinya tidak ada kezaliman di dalamnya, wala i'tida'a ala huquqil akharin, dan tidak ada kecurangan dalam hak-hak orang lain. Akharin ya, bukan akhirin, akharin. Nah, itu syarat-syarat Islam membolehkan kita berniaga atau jual beli. Paham ya? Poin ketiga, gak usah panjang-panjang. Poin pentingnya aja. Poin keempat, dobato at-tasarruf fil mal bi hududi al-maslahah al-ammah. Kemudian Islam, dobato itu sama juga seperti memberikan rumusan atau peraturan. At-tasarruf, tasarruf itu dalam hal uang atau jual beli itu adalah menghamburkan, bukan menghamburkan, memakai uang. Boros mungkin Zat. Oh enggak, bukan boros, tapi memang pemakaian uang. Pemakaian uang secara umum ya, bukan boros, bukan hemat, tapi tasarruf di sini maksudnya pemakaian uang secara umum. Ya, antum hafalkan ya kalimat ini atas tasarruf, karena nanti antum tingkat 2 ada namanya fikih. Ya, kalau antum sekarang tingkat 1 ada namanya fikih ibadah. Kalau antum tingkat 2 ada namanya fikih muamalat. Antum itu menjadi anak syariah dalam satu termin. Pemakaian uang atau pemakaian harta bihududi al-maslahah al-ammah, dengan batasan-batasan atau pertimbangan maslahat umum. Maslahat, kita harus mempertimbangkan maslahat orang lain. Wa min sama, karena itu harrama iktisabal mal, Islam mengharamkan menghasilkan uang bil wasail ghairul masyru'ah, dengan wasilah-wasilah atau perantara menghasilkan uang yang tidak syariat, tidak syariah. Wallati tadurru, yang membahayakan bil akhirin, membahayakan orang lain. Contohnya minha ar-riba, contohnya riba ya. Kemarin kita sudah jelaskan riba itu seperti apa. Oh belum ya, di nusum kita belum jelaskan riba ya. Misalkan contoh kemarin Ustadz Aziz minjem uang ke Ustadz siapa nih? Ustadz Atiyah. Ustadz apa Ustazah ini? Ustazah. Oh Ustazah, ma'alish. Minjem Ustazah Atiyah. Nah, terus kata Ustazah Atiyah, ya anak kasih ente pinjaman 100 juta, cuman kalau sebulan
ente belum ngembaliin 100 juta ini, ya ada bunganya dong. Bunganya mungkin 10% dari 100 juta ini, misalkan berapa ya 10% itu. Misalkan 20 juta atau 30 juta bertambah gitu. Semakin lama, semakin berbulan-bulan ente tidak membalikkan uang ini, maka ya semakin besar bunganya. Seperti itulah riba. Peminjaman yang dimana pengembaliannya itu lebih, ada tambahan-tambahannya. Wa minha ar-riba lima lahu min atharin tukhillu bitawazun al-istima' yang mana riba itu memiliki efek yang tukhillu itu tidak seimbang, bitawazun keseimbangan masyarakat. Ya walaupun nanti antum kalau di Al-Azhar ada namanya Darul Ifta Al-Misriyah, itu seperti MUI Mesir. Nah, di situ pendapatnya beda tentang riba. Riba menurut di sana itu halal. Ya, karena katanya riba itu konteksnya sudah beda, prakteknya beda sama praktek riba zaman Nabi sama praktek riba di zaman modern ini. Nah, gitu. Ntar antum baca-baca aja di artikel. Kalau misalkan antum tertarik, sudah banyak yang dijadikan artikel bahasa Indonesia. Dia pahamnya poin 4 ya, pemakaian uang untuk mempertimbangkan maslahat amma. Nah, poin kelima, kama harramal li'tida ala maril ghair bisariqah awis satri awit tahayuli. Nah, Islam juga mengharamkan tidak membahayakan harta orang lain, al-ghair ini orang lain. Contohnya gimana? Bisariqah, nyopet, mencuri, awis satu, dirampok, buat tahayul, misalkan tipu ya, kita nipu orang uangnya gitu. Nah, ini wa syara'a al-uqubata 'ala dzalika. Terus Islam juga sudah merumuskan hukuman untuk pelaku copet, pelaku perampok, penipu gitu ya. Ini adalah dedikasi atau kontribusi Islam dalam menjaga stabilnya uang. Nah, nanti antum di Mesir, satu saja nasihat ana, ini Mesir adalah negara dengan bukan konflik atau apa bahasanya? Negara dengan bahaya yang sangat tinggi. Di sana banyak pencopetan, apalagi kita orang Indonesia, orang Asia ini selalu jadi bahan sasaran perampokan. Ya, kalau saran anak, antum kalau misalkan sudah ada rumah di Mesir, sudah ada imaro udah ada syako. Nah, kalau saran anak jangan tinggal di Asyir, soalnya rawan lah. Kalau mau tinggal ya di darosa atau yang lebih ramai lah. Ada yang tinggal di Asyir, Ustazah, yang udah ada rumahnya. Soalnya di Asyir itu banyak orang-orang Nigeria, orang-orang Sudan, orang-orang ya negara-negara kulit hitam yang memang konflik gitu ya, negaranya memang membutuhkan uang sampai mereka berani merampok kita. Ayo, jadi takut ya ke Mesir ya. Ya apa santai aja Ustaz. Coba tolibul ilmi itu dilindungi oleh Allah. Alhamdulillah, Ana 5 tahun di Mesir nggak pernah kecopetan, nggak pernah dirampok. Oke, paham ya? Poin kelima, Ustazah. Poin keenam, mana ya gimana? Makum. Lanjut Ustaz. Oh, oke. Nah, poin keenam, mana infaqal mal fil wujuhi ghairul masyru'ah. Islam juga melarang menginfakkan uang dengan cara tidak syariah. Wa hasta ala infaqihi fi sabilil khair. Dan Islam menganjurkan menginfakkan uang itu dengan cara yang betul, cara yang baik. Nah, contohnya gimana? Di sini
apa ya? Nggak ada dicontohin. Ya, contohnya misalkan antum menginfakkan untuk riya, ya, ingin dilihat orang, atau antum berinfak dengan cara kasar, misalkan antum ketemu di Mesir, misalkan di Mesir itu banyak kali pengemis ya. Mau antum di bis, mau di tengah jalan, mau di dalam imaro antum pun, di syakko antum pun, ada aja pengemis ngetok-ngetok itu. Nah, yang dilarang itu antum menginfakkan uang, misalkan Ustadz Aziz ini ada uang 1.000 geneh, wah saya lagi banyak uang nih, 1.000 genehnya dilemparkan ke muka pengemisnya, itu nggak boleh ya, itu ghairu masyru'ah. Oke, paham ya poin ke-6 Ustaz? Poin ke-7, kama sannal Islam at-tashri'at al-kafila bihifzi amwalil al-qussar walladzina la yuhsinuna at-tasarruf. Islam juga, itu tadi konteksnya kita orang dewasa ya, secara umum. Tapi konteks di sini orang-orang yang belum balik, atau orang-orang yang memang belum bisa membelanjakan atau memakai uangnya secara benar. Standar Islam at-tashriyat al-kafila, syariat-syariat yang mengurus kafilah itu dari kafalah. Antum pernah dengar namanya takaful, itu yang mengurus bihifzi amwalil kusar, uang-uang yang kusar itu seperti lalai atau yang biasa disalahgunakan. Walladzina la yuhsinuna tasarruf, dan bagi mereka orang-orang yang la yuhsinun, tidak pandai at-tasarruf, tadi tasarruf itu pemakaian uangnya, fi amwalihim, dari harta-harta mereka. Contohnya gimana? Min yatama, seperti orang-orang yang yatim piatu misalkan, ya orang-orang yang anak-anak yang kehilangan figur orang tua, nggak tahu itu uang mau diapakan, misalkan yang sudah dari awal kecilnya awal hidupnya di panti asuhan, itu kan nggak tahu gimana ini proses transaksi jual beli gimana. Wasigor dan anak kecil. Nah, ini ada peraturannya di Islam, bolehkah anak kecil jual beli? Nah, nanti antum belajar di tingkat 2 itu di fikih muamalat. Boleh gak anak kecil? Nah, gitu. Wasigor hatta ya belugu sinnarus. Ya, anak kecil diuruskan nuzum syariatnya sampai ya belugu sinnarus. Sinnarusdi. Sin itu umur, rus itu seperti ya umur balik atau umur yang sudah bisa membedakan hal-hal yang baik dan buruk. Oke. Ini poin pentingnya aja. Nah, poin terakhir, poin 8, nazama at-ta'amula al-mal ala asasin minar ridho wal adl. Amul di sini interaksi atau transaksi. Islam itu merumuskan peraturan transaksi keuangan ala asasin minar ridho wal adl, dengan landasan saling ridho dan adanya keadilan di dalam itu. Wa min thamma qarrarul Islam annal uqud, bahwasanya Islam menetapkan annal uqud di sini akad jual beli, bukan akad nikah ya. La tamdi alal muta'aqidain, tidak sah la tamdi. Alal muta'aqidain, dua orang yang sedang pembeli dan penjual ya bahasanya. Illa idza kanat antaradin wa adlin, kecuali mereka sudah saling ridho atas penawaran harganya masing-masing. Nah, itu misalkan Ustadz Aziz di Mesir pengen beli iPhone berapa Ustadz Aziz? iPhone 17 Pro Max ya. Harganya misalkan berapa ribu geneh itu.
Nah, terus sama Ustadz Aziz ditawar, misalkan harga iPhone-nya 70.000 geneh, sama Ustadz Aziz menawar gitu, wah saya maunya anak Aziz salasina alaf, saya mau beli ini kalau misalkan harganya 30.000 aja. Wah itu nggak ngotak sebenarnya itu ya. Nah gitu, itu kan penjualnya pasti nggak ridho ya, nggak ridho kalau misalkan dibanting banget harganya. Nah itu maka karena itu akadnya belum sah sampai adanya ridho antara kedua orang ini, antara pembeli dan penjual. Gitu ya. Nanti antum belajar ini di tingkat 2 nanti, fikih muamalat. Insya Allah seru lah. Oke, pahamnya Ustazah sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan? Kita ke Al-Hadfu As-Sani ini, tujuan kedua dari Nuzum Islam. Kalau tujuan yang Al-Hadfu Al-Awal itu tadi hifzu ad-darurat al-khams, menjaga apa namanya? 5 darurat itu. Ada yang mau tanya atau ada yang belum dipahami Ustazah? Oh, ini sebelumnya males ya Ustaz Aziz, antum jadi permisalan terus ya. Jangan ini ya, antum nggak baper kan Ustaz? Aman Ustaz. Oke. Mungkin teman-teman yang baru bergabung ya, yang malu bertanya di kolom komentar bisa, atau langsung buka mic, nggak apa-apa, tafadhol. Ya Bang Aziz ganteng. Mungkin ini Ustaz, bahasanya masih gampang, jadi teman-teman udah banyak yang paham Ustaz, insyaallah. Oh gitu ya. Oke. Lanjut aja ya. Ya, tujuan kedua dari Nuzum Islam apa itu? Tablighu syariatillah linnas kafatan. Menyampaikan syariat Allah kepada manusia secara keseluruhan. Ya, untuk yang baru ikut pertemuan kali ini ya, Nuzum Islam itu adalah peraturan-peraturan Islam ya yang telah dirumuskan oleh Islam sendiri. Biasanya kalau kita tahu Nuzum Islam atau peraturan-peraturan Islam itu biasanya ya tentang apa hukum-hukum sholat, apa hukum ibadah-ibadah gitu ya. Tapi di syariat juga ada hukum tentang masyarakat gimana. Seperti tadi ya, interaksi jual beli itu gimana, transaksi jual beli, atau yang seperti sebelum-sebelumnya kemarin tentang yang ada menjaga diri sendiri, menjaga jiwa, ya itu Nuzum Islam. Sekarang tujuan keduanya adalah Nuzum Islam itu agar kita menyampaikan syariat Allah kepada masyarakat luas secara keseluruhan. Nuzum Islam ini kurang bagus apa coba ya? Cuman yang melaksanakan memang agak error biasanya. Kita yang melaksanakan nuzum syariat Islam ini agak aneh ya. Kadang nggak taat. Nah itu orang-orang non Muslim yang melihat orang Muslim seperti kita itu agak nyeleneh bilang, wah katanya Muslim orang taat ya. Kok kayak gitu? Loh, kok bisa? Katanya di Islam mengharamkan alkohol, mengharamkan zina. Loh kok banyak orang Muslim yang berzina? Loh kok bisa? Gitu kan. Peraturannya sebenarnya udah bagus kita. Nuzum Islam itu udah bagus. Cuman yang mempraktekkannya itu agak error ya. Insya Allah, na'udzubillah min dzalik. Apalagi nanti antum di Mesir sebagai perantau ya pintar-pintar menjaga diri karena sangat banyak godaan di sana. Nanti antum tahu di sana underground mahasiswa Mesir ya. Di balik layar mahasiswa Mesir itu seperti apa ya, nggak jauh-jauh seperti mahasiswa Indonesia. Ada sisi gelapnya juga. Nah, wah, Ustaz, kok antum udah ngasih tahu kayak gitu, Ustaz? Kita belum berangkat. Nah, biar antum nggak kaget nanti di sana, Ustaz. Biar antum mempersiapkan diri ya. Nah, oke. Nah, tabligh ya. Kita tablighu syariatillah. Khalaqallahu ta'ala al-insana lighayatin. Allah menciptakan manusia itu dengan banyak
Goyah itu ahdaf atau tujuan, banyak tujuannya. Ahamuha, dan yang paling penting dari tujuan ini apa? Ibadatullah ta'ala wa adamu syirki billah. Nah, beribadah kepada Allah dan tidak mensyirikkannya atau tidak menduakan Allah. Karena itu, nah ini poin pertama. Poin kedua, laqad arsalallahu ta'ala ar-rusula. Allah Ta'ala mengutus banyak rasul ilan nas li ajli tahqiqi hadhil ghaya as-samiyah, untuk memastikan goyah ini terlaksana. Ya, tahqiq itu ya, terlaksana. Al-goyah as-samiyah, samiyah itu goyah yang besar, yang tinggi, dari kata samaun. Sama itu kan langit yang tinggi. Wa min samma, nah, karena itu kanat hunaka wasailu asasiyah, ada wasail asas atau perantara khusus yang apa, pondasi, hatta yatahaqqaqa hadzal had al-nabil. Ada wasail untuk memastikan tujuan ini terlaksana di manusia. Apa saja itu tips? Wasail kemarin kita artikan tips. Apa saja tips-tipsnya agar goyahnya ini terlaksana? Oke, pertama, da'watun nas ila ibadatillah ta'ala wa tahriruhum min ubudiyah ghairihi subhanahu. Oke, kita mendakwahi manusia untuk beribadah kepada Allah, wa tahririhim, dan membebaskan di sini bukan tidak peduli ya, tapi membebaskan manusia dari ubudiyah ghairihi, beribadah kepada selain Allah. Jelas ya poin pertama. Poin kedua, ta'limun nas dustur sama. Dustur itu ajaran. Dustur itu sebenarnya undang-undang ya. Dustur sama ajaran langit, maksudnya ajaran langit ini ajaran agama samawi kita ya, Islam. Bima fihi min aqidah wa ibadah wa akhlak wa muamalat dan seterusnya, wa nizam asyasi wa ijtima. Yang mana ajaran langit ini kita terjemahkan secara ini aja. Ajaran langit ini ada berisi akidah, ibadah, akhlak, muamalat, nizam siasi. Nizam itu siasi itu politik, ijtimai itu sosial, iktisadi itu ekonomi, tarbawi itu pendidikan, jihadi itu jihad, ta'limi itu pendidikan. Nah itu ya, ini kompleks banget ya. Paham ya, maksudnya kompleks itu sangat menyeluruh. Ya, ajaran Islam itu sampai ke segala aspek diurusin. Sampai politik, ekonomi pun diperhatikan. Makanya kalau di UIN itu ada namanya ekonomi syariah. Thumma wujubal amali bima ta'lamuhu, dan Islam juga selain kita diajarkan ajaran-ajaran langit, kita wajib mengamalkan apa yang kita ketahui, apa yang telah kita pelajari. Al-amal bima ta'lamuhu wa tatbiqu dzalika tatbiqan kamilan, dan dipraktekkan secara benar. Tatbiq itu dipraktekkan secara sempurna, kamilan. Fi jami'i marafiqil haya, di segala aspek kehidupan. Ya, kalau kita sudah belajar fikih sholat, ya kita praktekkan sholat sebenar-benar mungkin. Kita sudah belajar akhlak atau tasawuf, tazkiyatun nafs, maka kita praktekkan itu. Nah, itu maksudnya. Oke, poin ketiga, ta'dibun wa tazkiyatun wa islahun nas. Ta'dib, mendidik, tazkiyah, mensucikan, wa islahun nas, memperbaiki atau mengevaluasi manusia. Wah, ini seakan-akan gampang nih kita mendidik atau mensucikan. Mensucikan di sini maksudnya mengajarkan akhlak ya. Kita ini bukan seperti agama sebelah yang bisa pakai air suci ya, ada air suci gitu. Wahia muhimmatun so'batun. Nah, ini penting tapi susah. Ya, mendidik masyarakat itu sangat susah sekali. Nanti antum kalau sudah mulai berdakwah di Indonesia, wah ini
masyarakat sekarang ini udah ngeyel-ngeyel ya. Kulli biha Rasulullah. Ini tuh tugasnya Rasulullah sebenarnya ini. Tapi yang dilanjutkan oleh para ulama. Oke, poin ketiga paham ya? Oh ya, udah selesai. Itu tadi al-hadfu asani tablighu syariatillah, menyampaikan syariat Allah. Kemudian tujuan ketiga ihtiramu syar'illahi ta'ala wa tanfidhuhu, menghormati syariat Allah wa tanfidhuhu, dan melaksanakannya. Tadi kita sudah menyampaikan yang kedua, yang ketiga kita melaksanakan. Wa min al-ahdaf al-amma allati ja'at biha an-nuzum al-islamiyah, tujuan utama dari atau tujuan umum dari nuzum Islam itu min indillah an takuna nafidatan fil ummah, harus dipraktekkan atau terlaksana di umat, di masyarakat umum. Ya untuk apa ada kita mempelajari nuzum, kita mempelajari syariat-syariat Allah, tapi nggak ada yang dipraktekkan sama sekali di masyarakat, atau bahkan di diri kita sendiri. Nah, kita belajar fikih sholat, tapi kita sholat masih malas-malasan, atau bahkan kita bolong-bolong soalnya. Nah itu untuk apa gunanya? Nah itu tujuannya kita belajar nuzum Islam. Tujuan nuzum Islam agar syariat Allah itu ditegakkan atau dilaksanakan di masyarakat. Idla tahsulu al-manfa'ah al-maksudah, karena tidak ada dihasilkan manfaat yang dimaksud minha kamilatan, secara sempurna, secara sempurna, biduni nufudhiha, tanpa terlaksana, tanpa pelaksanaannya. Nufud itu tanfiz ya. Oke, nggak usah panjang-panjang. Ini poin pertama. Wa min sama wajaba ala jami'il afradil ummah tanfidhu ma fiha min ahkami ta'atillah. Karena itu di setiap individu atau setiap personal, afrod itu personal atau setiap perorangan dari umat, tanfidhu, melaksanakan ma fiha min ahkami ta'atillah, melaksanakan hukum-hukum ketaatan. Wa ta'ati Rasul, mentaati Allah dan mentaati Rasulullah. Dan wa adillatu dzalika katsirah, dalilnya banyak. Minha qauluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum, dan seterusnya. Ini antum coba antum hafalkan, siapa tahu ini masuk di ujian ini. Ini ya dalilnya. Ini hampir sama ya dengan madda tarikh sunnah. Ya, wajibnya kita mentaati Allah dan Rasulnya. Laqad salakatin nuzum, ini poin ketiga. Laqad salakatin nuzum al-islamiyah li tahsili dzalika maslakaini. Salaka itu artinya berjalan. An-nuzum al-islamiyah li tahsili dzalika, untuk menghasilkan apa di sini maksudnya? Terlaksananya. Tahsil di sini maksudnya tanfidhu syar'illah. Tuh. Terlaksananya syariat. Gimana caranya agar syariat ini terlaksana? Nuzum punya tips. Tips yang pertama, maslakul hazm fi iqamati syariatillah. Hazm itu apa ya? Lupa ya. Buka kamus dulu. Hampir sama dengan azam ya. Nah, kita bertekad untuk iqamah, mendirikan ahkam syariah, hukum-hukum syariat.
Itu harus punya tekad dulu ya. Poin pentingnya di sini harus ada tekad dulu. Nah, yang poin kedua, maslakut taisir warahmah. Nah, kita harus meringankan dan memiliki kasih sayang. Biqadri yattafiqu ma'a fitratil insan. Yang sesuai dengan fitrah manusia. Maksudnya kita memberikan hukum atau memberikan syariat-syariat Islam ini yang sesuai dengan fitrah manusia. Allati khalaqahullahu 'alaiha, yang telah diciptakan oleh Allah. Nah, maksudnya gimana taisir sama rahmah? Seperti rukhsah. Ya, rukhsah ya. Rukhsah salat, rukhsah puasa. Ya, misalkan rukhsah puasa atau sholat ini. Ya, kadang kan kalau kita safar dalam perjalanan, ya nanti antum di apa? Di Mesir itu antum bakal sering jalan-jalan ke Luxor, ke Alexandria, itu kan pakai kereta lah, pakai charter mobil. Nah, itu kan susah banget kita sholat di tengah gurun tuh. Nah, itu makanya ada syariat rukhsah, keringanan. Sesuai dengan fitrah manusia. Ya, manusia ya kalau udah perjalanan jauh ya capek. Susah dapat air. Nah, itu ya fitrah di sini maksud. Wa hadza raji'un ila ad-dawafi al-asasiyah allati tadfa'u al-insana ila al-amali bima ja'at bihi an-nuzum al-islamiyah. Terus ada faktor-faktor lain. Dawafi itu faktor asas atau faktor pondasi agar tadfa'ul insan, yang bisa mendorong manusia ilal amali bima ja'at, untuk mempraktekkan nuzum Islam. Wahia tatalakhasu fi berapa ini? 1, 2, 3. Tiga cara. Ada 3 cara lain. Ad-dafi al-awal, faktor pertama, al-fitrah. Wahuwa yakni biikhtisar muwafaqatun nuzum al-islamiyah wa ma fiha min ahkamin lit-tabi'ah allati khalaqallahu al-insana biha. Ya, fitrah di sini maksudnya nuzum Islam ini, syariat-syariat Islam harus disesuaikan dengan fitrah manusia yang diciptakan oleh Allah. Ya, tadi kita sudah bahas ya, itu tentang syariatnya rukhsah, syariatnya sholat sambil duduk, syariatnya sholat sambil baring dan lain-lain. Rukhsah ini harus sesuai fitrah. Ad-dafi as-sani ad-din wa huwa wazi'ul imani as-sahih al-muftari' ila ar-raja' wal khauf. Al-wazi' di sini itu maksudnya seperti gimana ya? Dorongan. Ya, dorongan. Walaupun dalam kamus sebenarnya wazi' itu apa ya tadi? Cari. Dorongan keimanan yang sahih al-mutafarri' ila ar-raja' wal khauf. Yaitu roja itu berharap, khauf itu takut. Berharap dan takut kepada siapa? Ya, kepada Allah. Faktor ketiga, as-sultan. Sultan di sini maksudnya pemerintah atau penguasa. Bukan sultan ya, bukan anak sultan. Hinama yad'ufu al-wazi' ad-dini, ketika sudah mulai melemah dorongan agama, atau ya tawalla al-wazi' as-sultani, maka yang mengambil perannya, yang menggantikan peran agama di sini adalah al-wazi' as-sultani, dorongan dari pemerintah. Gitu. Tanfidhul ahkam asy-syariah. Maka pemerintah, kalau agama sudah mulai
sudah mulai dipandang sebelah mata oleh masyarakat, sudah mulai jarang dilaksanakan, maka pemerintah harus mengambil langkah, mengambil alih. Nah, untuk gimana caranya masyarakat itu tanfizul ahkam asy-syar'iyyah, melaksanakan hukum-hukum syariat. Nah, gitu ya. Cuman ya males ini di kita di Indonesia mungkin pemerintahnya agak kurang ya. Oke, kemudian itu ya, udah pahami? Ada mau ditanyakan nggak? Ada hatfu as-salis tadi. Hafiz? Nastamir. Al-hatfu ar-rabi, tujuan keempat dari nuzum Islam itu apa? Izharu quwwatil ummah al-islamiyah wa haibatiha. Menampakkan kekuatan umat Islam dan haibah, kehormatan. Ya, itu salah satu tujuan dari nuzum Islam, menampakkan kekuatan Islam itu ya. Maksudnya kekuatan Islam di sini kekompakan kita kompak melaksanakan ibadah bareng-bareng dengan sholat jamaah, 5 waktu sholat tiap hari lagi. Ada itu agama samping ibadahnya cuma seminggu sekali, yang datang ke tempat ibadahnya cuma beberapa. Nah, kita tiap hari yang datang ke masjid cuma bapak-bapak, anak mudanya turu. Oke. Hinama ihtammat an-nuzum al-islamiyah bi islahil fard. Ketika nuzum Islam ini berfokus atau memperhatikan islahul fard, memperbaiki individu atau personal setiap muslim, kana dzalika tahqiqan limaqsidin asliyin. Kenapa Islam memperhatikan personal tiap muslim? Untuk tahqiq, untuk memastikan maksud aslinya. Apa itu maksud asli? Maksud maqasid Islam di sini bahwa antakunal ummah al-islamiyah qawiyatan laha haibatuha wa ihtiram. Agar umat Islam itu kuat. Kuat apanya? Kehormatannya kuat. Wa ihtiramuha, dan dihormati. Walan takun ummatul Islam qawiyatan illa idza tamassakat bi aqidah. Dan tidak akan kuat kecuali berpegang teguh kepada akidahnya. Wa ja'alatil Qur'anal Karim was sunnah an-nabawiyyah wa ghairaha min masadir at-tasyri' al-islamiyah. Dan selain berpegang teguh kepada akidah, kita juga harus berpegang teguh kepada Al-Qur'an, sunnah nabawiyah wa ghairaha. Ghairaha di sini maksudnya ijma' dan qiyas. Min masadir at-tasyri' al-islami. Dengan dari referensi atau sumber-sumber dasar syariat Islam. Wa idza fa'alatil ummah al-islamiyah hada kanat laha as-siyada wat tamkin ala wajhil ard. Kalau umat Islam sudah berpegang teguh kepada ini semua, kepada akidah, Al-Qur'an, sunnah, ijma', qiyas dan lain sebagainya, maka laha as-siyada. Maka umat Islam baru bisa memimpin. Wat tamkin, kuat. Di mana? Ala wajhil ardi, atas permukaan bumi. Maqasidan liqaulihi, karena itu ada ayat mengatakan yang sudah berjanji. Wa'ada, Allah berjanji. Wa'adallahu alladhina amanu minkum, Allah berjanji atas orang yang beriman di antara kalian. Wa amilus sholihat la yastakhlifannahum fil ardi, maka Allah akan jadikan dia khalifah, menjadikan pemimpin fil ard, kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah telah menjadikan pemimpin
umat-umat sebelumnya, dan seterusnya, ayat seterusnya. Itu ya paham al-hadfu al-rabiyah izharul quwwah, menampakkan kekuatan umat Islam. Ada yang mau bertanya satu saja? Ada yang boleh dipahami? Nafis? Mafis sama Ustaz. Baik, Mas. Selanjutnya, biar antum gak bosan, mungkin anak saranin antum dihadirkan cemilan atau ngopi lah. Oh, ini kita udah 1 jam. Mau lanjut lagi atau udah dulu? Mungkin antum udah ngantuk, udah capek atau ada urusan lain. Habisin dulu Ustaz hadafnya. Lanjut, Ustaz. Oh ya, habisnya sampai hadap 6 loh ini. Hadap 6 udah tak baca. Ini gak apa-apa. Kita baca bareng-bareng. Hadap ke Khamis. Hadap ke Khamis lagi. Al-islah wal qada alal fasad. Memperbaiki wal qada alal fasad. Dan qada itu yang memperbaiki kerusakan. Innal maqsad al-'am min at-tashri' alladhi ja'at bihi as-sunnah an-nuzum al-islamiyah huwa hifdzu nizamil ummah. Maksud dari nuzum Islam itu salah satunya di antara lain adalah hifdzu nizamil ummah, memperhatikan peraturan nuzum umat. Bukan memperhatikan apa? Menjaga kelestarian nizamul ummah wastidamatu silahihi dan keberlangsungan kebaikannya. Apakah nuzum Islam ini senantiasa relevan atau baik gak di antara masyarakat, itu diperhatikan juga. Bisolahil insan. Keberlangsungan nuzum Islam ini bergantung pada solahul insan, dengan kebaikannya orang yang melaksanakan, yaitu insan. Wahada yashmalu solah aklihi wa amalihi wa ma'isyatihi. Dan solah di sini perbaikan, apa sih bahasa lainnya solah ya? Teks banget ya. Enggak ada. Olah ya, kayak Muhammad Salah ya, pemain Mesir. Wahada yashmalu salaha aqlihi, dan ini juga bergantung kepada kebaikan akal manusia, perbaikan akal manusia dan perbaikan amalnya dan perbaikan ma'isyah. Ma'isyah itu kehidupan. Wa yatahaqqaqu hadzal hadaf islah dan qada ini bisa terlaksana di iddati wasail, dengan beberapa tips. Yang pertama, islahul aqidah, dengan memperbaiki akidah. Ya, nuzum tuh gini-gini aja sebenarnya, yang dihafalin itu aja, bahasanya sama ya. Islahul aqidah haitsu ibtada'atin nuzum al-islamiyah bi islahil i'tiqad. Nuzum dimulai dengan memperbaiki akidah kita, alladzi huwa islahu mabda'it tafkir insani, karena akidah itu permulaan dari berfikirnya manusia. Alladzi yasuquhu ila imani bi wahdaniyatillahi ta'ala. Yang kenapa akidah itu tujuannya untuk mengajari kita beriman kepada wahdaniyah, keesaan Allah. Satu, Tuhan itu adalah satu. Kedua, islahu halil insan. Selain memperbaiki akidah, memperbaiki
hal keadaan manusia ba'da mu'alajati nuzum al-islamiyah li aqidatil insan wa ma yata'allaqu biha. Setelah memperbaiki akidah, alajat ma yata'allaqu bi hayatil insan, terus diperbaiki kehidupan manusia. Wadzalika min khilalil qawaid wal ahkam. Bagaimana cara memperbaiki kehidupan manusia? Dengan kaidah dan hukum-hukum allati yatimmu biha tazkiyatu nafsihi, dengan cara mensucikan jiwa manusia, wa tasfiyatu batinihi, dan mensucikan batin manusia. Nafsun di sini mungkin maksudnya fisik ya, zohirnya. Itu poin kedua, islahul halin nas. Poin ketiga, islahul alam al-musakhkhar lil insan. Alam ya, alam semesta. Al-musakhkhar itu yang ditundukkan. Lil insan, ya, di alam semesta ini diciptakan oleh Allah SWT untuk ditundukkan atau ditundukkan manusia. La syakka, tanpa keraguan, inna fi anna halil insan, bahwasanya memperbaiki keadaan manusia sama saja dengan apa? Islahun lil alam. Sama saja kita telah memperbaiki alam semesta ini. Ya, pahamnya poin ketiga. Poin 4, islahul amal, memperbaiki amal perbuatan manusia. Wa yakunu dzalika min khilalil amal bi mukhtalafit tasyri'at al-waridah. Amal yang bermacam-macam dari syariat. Poin kelima, islahu ahwalil muslimin. Jadi secara perorangan, ya, ahwalul insan. Sekarang islahu ahwalil muslimin. Ahwal, keadaan orang-orang muslim secara umum fi nizamil muamalat al-madaniyah, dalam peraturan muamalat atau berniaga. Dengan cara apa? Wa yakunu bijalbil maslahat, dengan cara memegang teguh maslahat umum, wadar il mafsadah, dan mencegah mafsadah dalam muamalat. Itu ya, paham ya? Al-hadfu al-khamis, yaitu islah wal qada al fasad. Nah, yang keenam, ini belum ada baca, cuma kita baca bareng-bareng. Tahqiqul musawa bainan nas, memastikan adanya kesetaraan di antara manusia. Kesetaraan apa ini? Ayo kita baca. Wa minal ahdaf al-amalin nuzum al-islamiyah al-musawa, atau al-masawa bisa. Al-masawa bainan nas, kesetaraan di antara manusia. Fima ja'at bihi. Wa min dzalika, kesetaraan apa aja? Al-masawa fil qiyamah al-insaniyah al-mushtarikah. Qima ini hasil penghasilan atau yang berharga. Maksudnya misalkan antum udah jadi bos, terus antum punya karyawan. Antum punya karyawan. Kalau antum menggaji karyawan antum, disetarakan, maksudnya secara adil. Antum jangan menggaji karyawan antum yang punya job desk atau punya pekerjaan banyak, tapi gajinya dikit banget. Itu enggak setara. Itu ya. Nah, yang kedua, al-musawa bainan nas fi huquqil haya bi hasabil fitrah. Kesetaraan di antara manusia dalam hak-hak kehidupan sesuai dengan fitrahnya.
wala athara lima bainahum min ikhtilafin fil jinsi wal laun was suwar wal mawatin. Dan jangan sampai ada efek negatif yang di antara mereka karena mereka berbeda dalam jenis, berbeda ras. Ya, ada ras Amerika, ras Asia, ras dan ras lainnya. Mereka berbeda warna. Jangan sampai ada pengotak-ngotakan atau apa namanya? Pembeda-bedaan, perbedaan ras, perbedaan warna kulit, perbedaan bentuk suar itu ya, bentuknya. Mungkin di antara teman-teman kita memiliki fisik yang kurang enak dipandang atau yang tidak sesuai dengan masyarakat umum, tapi jangan dibeda-bedakan. Wal mawatin, berbeda tempat tinggal. Entah itu rumahnya berbeda, entah itu daerahnya beda, entah itu negaranya beda, itu tidak boleh. Kita harus setara semuanya. Al-musawa bainan nas fil aqidah wal ibadah. Kita harus setara juga dalam akidah dan ibadah. Wa dzalika li anna nas jami'an matlubuna bil imani billah. Nah, kenapa kita harus setara? Karena setiap manusia itu dituntut atau diminta untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min samma faqad sawati syariah al-islamiyah, karena itu syariat telah menyetarakan manusia dalam ibadah bimakna al-khos, secara makna khosnya yaitu as-salat, zakat, saum, haji. Salat, mau ente anak presiden, mau ente anak pejabat, anak PNS, kalau salat, kalau disuruh salat ya salat lah. Mau ente anaknya dewa, mau ente anak nabi, kalau disuruh sholat ya sholat, kalau suruh ke masjid ya masjid. Satu sop, nggak ada namanya sop pejabat, nggak ada namanya sop anak PNS, nggak ada. Semuanya siapa yang paling cepat datang dapat sop, dia yang dapat sop itu. Waz zakat, zakat ya, semuanya peraturannya sama. Zakat kalau sudah mencapai nisabnya maka harus bayar zakat. Tidak pandang bulu mau ente anak pejabat, mau ente anak siapa, kalau harta ente banyak harus bayar zakat. Saya anak presiden, harusnya zakatnya dikit aja dong karena bapak saya sudah berkontribusi. Nggak bisa gitu, nggak segampang gitu. Ferguson Som, itu juga somnya setara semuanya. Haji juga setara. Mau ente anak apapun, mau ente jabatan apapun, kalau haji ya udah kelilingin Ka'bah, ambil jamroh, wukuf di Mina dan lain-lainnya. Itu dalam ibadah ya, kita garisin. Wah, ini al-musawa, ini error ini wordnya. Al-musawa bainan nas bil huquqi al-madaniyah wa syu'unil mas'uliyah. Ini salah tulisan syu'unnya. Al-mas'uliyah wal jaza. Kesetaraan antara manusia dalam hak-hak madaniyah. Materi Wasdu'un al-mas'uliyah wal jaza. Apa ini maksudnya? Coba kita baca. Talabatin nuzum al-islamiyah an yu'amilan nas jami'an ala qidamil masawa fi su'unil mas'uliyah wal jaza wa fil huquq al-madaniyah ka haqqi ta'aqud wa tamalluk biduni tafriqah baina goni wa faqir wala baina syarih wa wadi'. Oke. Maksudnya di sini adalah secara muamalat. Tak tulis aja di sini. Al-musawa bainal muamalat. Nah, itu bahasa ininya, bahasa gampangnya. Dalam muamalah ya, transaksi. Anyu amilan nasa ala kidamin masawa,
fi syu'ul mas'uliyah wal jaza' wa fil huquq al madaniyah. Seperti contohnya apa? Kahak kita ta'akud wa tamalluk. Ta'akud itu akad ya. Wa tamalluk memiliki barang maksudnya. Biduni tafriqo baina ghani wa fakir, tanpa memandang bulu atau membedakan antara apakah dia orang kaya atau orang fakir. Wala baina syarif wa wadi, antara apakah dia seorang syarif, orang yang mulia, atau seorang wadi atau orang biasa saja. Ya. Poin kelima, al-musawa bainan nas fi haqqi ta'lim was thaqafah. Kesetaraan dalam hak-hak belajar dan pendidikan atau kebudayaan. Apa bahasa lainnya sakofah? Budaya, kultur, pendidikan juga bisa. Oke, pas. Ya, kita tulis di sini. Nah, sama ya pendidikan. Inna haqqat ta'lim was thaqafah haqqun thabitun aqarrathun nuzum al-islamiyya li kulli fardin min afradil mujtama'. Ya, hak belajar dan berpendidikan itu hak setiap orang ya dalam masyarakat yang sudah di aqarrat, sudah diputuskan oleh nazum Islam. Walidha fa innal Islam qad hatta ala talabil ilmi, karena Islam itu sangat mendorong umat muslim untuk belajar, wa tazawwud bis saqafa, dan berbekal dengan pendidikan bis saqafa al-islamiyah lil jami', dengan pendidikan Islamnya. Nah itu. Ya, kesetaraan dalam pendidikan ya. Nanti antum di Al-Azhar itu antum bakal kaget, antum punya teman kuliah sudah kakek-kakek. Asli wallahi, di sana ada banyak masih kakek-kakek baru ngambil S1. Itu ternyata dia sudah sarjana. Sarjana sebelum sarjana apa? Entah itu sarjana ekonomi, sarjana arsitek, sarjana dokter, bahkan ada dokter. Nah, terus mungkin mereka dapat hidayah dalam hatinya untuk belajar agama, maka mereka masuk Al-Azhar ya. Apalagi Al-Azhar murah banget ya. Ya Allah, berapa itu? Ana dulu waktu anak tingkat 1 itu SPP setahun itu 100.000, 150.000. Kalau sekarang nggak tahu berapa. Nah itu ya, antum akan ketemu orang-orang tua, orang-orang yang sudah punya anak ulama. Itu tidak ada membedakan pembeda dalam belajar ya. Nanti antum di Al-Azhar insyaallah. Atau lucunya juga antum misalkan talaki di Masjid Al-Azhar di suatu dars atau kitab yang mungkin agak berat gitu ya. Antum akan kaget di sekitar antum itu ada salah satu dosen ikut belajar di situ kepada masyayikh. Ya, gitu ya. Setara mau ente dosen atau apa ya, kalau belajar ya udah duduk depan guru. Oke, yang keenam, al-musawa bainan nas fi haqqil amal. Kesetaraan dalam hak-hak bekerja. Tasawatun nuzum al-islamiyah bainan nas jami'an fi haqqil amal. Wala farqa fi hadha baina rajul wa akhar wala baina rajul wa imra'ah. Ya, tidak ada pembeda antara laki-laki dan lainnya, dan antara laki-laki dan perempuan ya. Entah itu laki-laki, entah itu perempuan, boleh bekerja. Perempuan punya hak untuk bekerja dan laki-laki punya hak juga untuk bekerja. Jadi kalau misalkan nanti antum punya ibu, punya saudara perempuan, atau punya istri nanti, mereka punya hak untuk bekerja. Asalkan dalam koridor syariat ya. Itu sudah ditetapkan dalam nuzum, ada peraturan-peraturannya. Wa mimma yadullu ala mura'ati syari'ah li haqqil amal adillah katsirah. Dalilnya apa itu ya? Banyak, wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun.
Poin ketujuh, poin terakhir, taswiyatun nuzum al-islamiyah bainal muslimina wa ghairul muslimin fil huquq al-madaniyah wa syu'unil mas'uliyah wal jaza' wa ta'lim wa saqafa wal amala. Nuzum sekalian selain memperhatikan antara sesama muslim, juga memperhatikan ghairul muslimin. Nah, kesetaraan antara muslim dan non muslim. Dalam apa? Hak-hak madaniyah, materi, syu'unil mas'uliyah. Syu'un di sini kita artikan administrasi aja. Maksudnya administrasi di sini misalkan antum ada yang bekerja di bank, terus ada orang non muslim memang antum kerja di bank BSI misalkan, ada orang muslim non muslim orang Kristen datang untuk buat bank BSI, nggak tahu apa alasannya. Terus karena yang mau buat bank ini orang non muslim, antum larang, mohon maaf, di sini nggak boleh orang non muslim untuk buat bank, khusus yang syariah aja. Apa itu kan ya TTA ya. Kalau ini yang syariah aja, yang muslim aja, ya MMA. Nah gitu, itu nggak boleh kayak gitu. Itu harus taswiyah, harus setara semuanya. Wal jaza ini mungkin kita artikan seperti balasan, entah itu balasan gaji, balasan perbuatan. Kalau misalkan ada orang non muslim yang berbuat kepada antum, ya dibalas sebaik mungkin juga. At-ta'lim was-saqafah wal amal. Wa mimma yadullu dzalika qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dalilnya. Oke, selesai sampai di sini. Oke, ada yang mau bertanya, Ustadz Ustazah? Ini halaman apa ini? Halaman 38. Ustadz yang pertama, Ustadz. Al-masailu fil kiya fil. Yang pertama? Ya. Apa, Ustadz? Qimah. Artinya apa, Ustadz? Kesetaraan dalam suatu yang berharga. Kalau di kamus apa? Itu. Ya nilai itu ya, lihat, antum bisa lihat di situ ya. Itu nilai, harga, tanggung jawab, penting, tarif. Ya seperti hal-hal yang dihargai. mustarakah. Mustarakah itu yang saling berhubungan. Setara. Oke, ada lagi? Mafish? Madani, Ustadz. Fikukil madani itu Madani itu materi. Materi, Ustadz. Ya. Ini malah artinya kota ya. Madani itu dari kalimat madatun, madiyah. Tak tulis ini, mada. Ini itu dari kalimat madatun. Atau ada lagi? Hafiz? Insyaallah, maaf, Ustadz. Ya, oke.
Oke, kita cukupkan sampai sini. Nah, tadi bilhamdalah. Majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, Anda juga ini terakhir ya untuk teman-teman yang belum berbayar ya. Insya Allah nanti kita usahakan membuat tarkisan buat teman-teman yang belum berbayar, tapi hanya untuk 3 pertemuan sampai halaman ke 38 tadi. Ya, selain antum mempersiapkan ujian, antum siapkan mental antum juga untuk ke masjid nanti ya, Ustadz Ustazah. Nah, karena biasanya rawan itu kalau masa-masa ujian, apalagi maba, anak-anak baru. Kadang karena kita stres kita ngelamun di bis malah kecopetan gitu. Untung tadi anak kepikiran itu. Jadi siapin mental antum. Ya. Oke, syukran. Mohon maaf kalau bisa misalkan ada salah, ada kurang jelas penjelasannya atau salah ucap, ya, mohon dimaafkan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ya, teman-teman yang melanjutkan berbayar nanti anak share linknya di channel. See you next.